Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para peserta SSP ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Syam Fadil, selaku PJ dari SSP dan sekaligus menjadi moderator di episode perdana kali ini. Mungkin ada yang bertanya, apa itu SSP? Jadi SSP adalah program besutan dari ISES atau lebih tepatnya oleh Divisi Science and Development. SSP berperan sebagai wadah diskusi ilmiah bagi seluruh kalangan yang tertarik akan isu-isu evolusi di Indonesia. Dan di setiap episodenya akan diisi oleh narasumber yang tentunya expert di bidangnya. SSP akan dilaksanakan dalam dua bentuk, presentasi ataupun dalam bentuk journal club. Dan yang untuk hari ini akan dilakukan dalam bentuk presentasi. Oke. Hari ini SSP seri 1 dengan tema Pattern and Process of Evolution in Indonesia, dan episode pertama ini memiliki sekian presentasi yang berjudul Pleistocene, Climatic Fluctuation and Human Influence, Evolutionary History Patterns of the Papua Nutmeg, Meristica argentea Ward. Dan hari ini kita akan melakukan sebuah diskusi yang sangat seru tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Siapakah beliau dan hal apa yang akan dibagikan setelah didiskusikan? Mari kita berkenalan bersama. Baik, narasumber kita adalah Bang Jakti Kusuma, menempuh studi sarjana dan magister tentang plant breeding and genetics di Fakultas Pertanian Unpad di tahun 2010 dan 2013. Lalu mendapatkan kepakarannya di bidang population genetics and evolutionary genomics di Agroparistek di tahun 2023. Ia melakukan riset tentang dinamika evolusi dengan pendekatan genetika populasi yang menggunakan tanaman pala sebagai modelnya di French National Research Institute for Sustainable Development. Fokus risetnya adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh iklim, aktivitas manusia, dan geologis dapat mempengaruhi struktur populasi, demografi, dan juga sebaran tumbuhan di level populasi dan spesies. Selain itu, ia juga mengkaji bagaimana sumber daya genetik tumbuhan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh manusia melalui strategi konservasi yang tepat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya persilakan kepada Bang Jakti untuk bisa mempresentasikan risetnya. Terima kasih banyak Mas Hisham sudah memperkenalkan saya. Untuk rekan-rekan yang hadir, kita di sini sharing aja ya, karena banyak expert juga di sini. Ada Naufal, ada Alex, ada Pak Pradipta dan kawan-kawannya yang expert lah di bidang ini. Jadi sifatnya mungkin karena Mas Arif nunjuk saya buat, sama Mas Hisham juga nunjuk untuk ngisi. Jadi semoga bisa diskusi lebih menarik di SSP pertama ini yang diadakan oleh ISES. Di sini saya akan membawakan suatu topik yang mana kita ingin tahu nih, evolusi dari tumbuhan kalau terjadi suatu proses iklim yang dinamis pada masa lampau, dan juga intervensi manusia di masa yang tidak terlalu lampau. Di sini saya menggunakan tanaman pala Papua sebagai model. Untuk pertama mungkin saya akan kenalkan dulu untuk konteks bahwa kita ini, Indonesia ini merupakan salah satu bagian dari biogeographic area yang dinamakan The Malay Archipelago, yang mana The Malay Archipelago ini sangat unik dibandingkan dengan kawasan tropis lainnya, Congo Basin atau Amazon, karena dia bentuknya pulau. Ini nanti akan saya bahas lagi. Dan di Malaya Archipelago ini dia memiliki jumlah tanaman yang betul-betul tinggi. Jadi ada kawasan Indochina, ada dibagi jadi 3 ya. Ada kawasan Indochina dan Borneo, lalu ada kawasan Wallacea yang biru, dan juga ada kawasan Papua. Ini kawasan ini sangat unik karena dia berbentuk pulau, dia dinamikanya sangat tinggi. Spesifiknya nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan.
dan juga karena lempengnya banyak, maka aktivitas tektoniknya pun sangat tinggi. Dan kita ketahui sendiri kalau iklim di Indonesia nih naik turun, hujan panas terjadi begitu cepat di masa lampau hingga sekarang. Dan juga salah satu pulau terpadat di dunia itu adalah di Pulau Jawa, jadi sehingga ada banyak sekali intervensi manusia yang mampu untuk merubah komposisi spesies tumbuhan yang ada di sini. Kita fokus ke Papua. Papua ini dia pulau, tapi dia merupakan pulau yang kontinental. Nah, jadi ada dua jenis pulau itu, ada pulau oseanik dan juga ada pulau kontinental. Pulau oseanik itu yang muncul dari sea floor secara otomatis. Kalau pulau kontinental itu dulunya dia tergabung dengan suatu benua. Nah, dalam konteks ini Pulau Papua itu bergabung dengan benua Australia. Dia memiliki banyak sekali geological activities yang sangat kompleks dari 30 juta tahun yang lalu. Ini kita lihat di sini. Belum ada tanah di sini. Lalu 20 juta tahun yang lalu Papua Selatan udah mulai muncul. Dan juga pada 10 juta tahun yang lalu Papua Utara sudah mulai muncul, dan 5 juta tahun yang lalu Papua Utara Barat itu sudah menjadi tanah gitu ya, udah jadi pulau gitu. Jadi dia naik turun, kadang di bawah laut, kadang di atas permukaan laut gitu. Dan Papua ini mungkin kalau rekan-rekan yang sudah pernah ke Papua tahu sendiri, iklim cuaca di Sorong sampai ke Manokwari, bahkan nggak perlu sampai ke Manokwari, sampai ke Maibrat saja, itu sudah beda sekali ya. Panas, hujannya sangat benar-benar tinggi fluktuasinya. Jadi memang variasi mikroklimatiknya itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, karena dia kondisi geologisnya kompleks, lalu banyak juga iklim yang berubah naik turun. Para peneliti di tahun 2020 telah memberikan suatu nilai bahwa Papua itu merupakan pulau yang sangat-sangat kaya akan tumbuhannya. Bisa rekan-rekan lihat sendiri di sini jumlah koleksi yang telah didata oleh para peneliti tersebut dan jenis-jenis tumbuhannya. Yang paling banyak memang orchid ya. Jadi teman-teman yang di anggrek mungkin sudah paham sekali bahwa di Papua itu banyak sekali anggrek. Rubiaceae juga, Ericaceae sama Poaceae sama jambu-jambuan Myrtaceae itu sangat banyak sekali di sana. Jadi akibat dari mikroklimatik yang sangat tinggi, lalu juga aktivitas tektonik yang sangat tinggi, banyak sekali variasi tumbuhan mempengaruhi banyaknya variasi tumbuhan yang ada di Pulau Papua. Namun, ya seperti yang kita tahu ya, kalau di Indonesia, terutama di Papua, sedang terjadi laju deforestasi yang sangat tinggi. Data dari Mongabai itu bilang kalau misalkan laju kehilangan hutan itu mungkin seluas lapangan sepak bola selama 1 hari, atau bahkan hitungan jam, saya lupa, nanti bisa kita cek sama-sama. Sehingga biodiversity ataupun jumlah spesies dan tumbuhan yang ada di Pulau Papua itu terancam akibat dari aktivitas manusia. Jadi gimana nih, bagaimana cara kita untuk menjaga komposisi kekayaan flora kita di Pulau Papua itu? Karena Pulau Papua itu salah satu bank ya, kalau menurut saya. Dia bank flora yang memang banyak sekali flora endemik, dan itu merupakan suatu harta karun bagi kita gitu. Untuk menentukan strategi konservasi yang tepat. Nah, untuk menentukan strategi konservasi yang tepat, biasanya para peneliti evolusi itu mempelajari bagaimana sejarah evolusinya, sejarah evolusi tumbuhan di masa lampau, bagaimana di masa lalu dia berdinamika, sehingga dengan kondisi iklim di masa depan, dengan kondisi intervensi manusia di masa depan yang betul-betul intens, kita bisa memprediksikan the survival of these
flora. Selanjutnya, untuk mempelajari studi evolusi tersebut dan menentukan strategi konservasi yang tepat, saya memutuskan untuk menggunakan salah satu model spesies yang memang merepresentasikan kondisi alam Papua ya. Di sini ada famili yang namanya Myristicaceae atau pala-palaan. Di Papua itu Myristicaceae ini paling banyak spesiesnya dibandingkan dengan Maluku, Borneo, Nusa Tenggara, Jawa dan Sumatera, dan juga pulau-pulau Pasifik di timur dan juga di India karena sebarannya dari India sampai ke timur di Fiji. Ada lebih dari 500 spesies dan juga pala ini secara sosial dan secara ekonomi sangat penting. Ya. Sehingga spesies ini, maksudnya famili dari Myristicaceae ini merupakan model yang bagus untuk mempelajari efek aktivitas manusia dan juga bagus juga untuk mempelajari efek dari iklim, perubahan iklim dan lain-lainnya. Nah, salah satu spesies yang penting dari Myristicaceae itu adalah Myristica argentea atau pala Papua. Pala Papua ini karakteristiknya dia sama seperti pala banda. Mungkin kalau teman-teman tahu pala yang normal itu ya pala banda yang bulat. Dia itu dijadikan substitusi jika permintaan pasar untuk pala banda tidak cukup. Jadi dia dijadikan substitusi karena wanginya pun hampir sama. Dan dia ini dioecious, artinya pohon jantan, pohon betina, maksudnya bunga jantan dan bunga betina tidak ada dalam individu yang sama atau bunga yang sama. Dan dispersalnya atau dispersalnya penyebaran pollen dispersalnya itu dibantu dengan serangga. Lalu untuk seed dispersal dibantu oleh burung rangkong ya terutama. Dan umurnya ini dia mulai berbuah umur 7 sampai 100 tahun. Ini di foto sebelah kiri kita ada Pace Ioram namanya, dia sedang memegang pohon pala Papua yang umurnya 100 tahun. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada pala Papua yang dipanen dari pohon tersebut. Dan pala Papua ini dia natif di Pulau Papua, jelas ya, karena konteks kita sekarang sedang membahas evolutionary history in Papua Island. Dia itu natif, tapi dia microendemic. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah baca papernya Duminil et al. Di tahun 2008 kalau nggak salah, microendemic itu kalau satuannya berapa kilometer persegi gitu. Secara natif ya, maksudnya secara alami dia hanya ditemukan di Fakfak Peninsula atau di Semenanjung Fakfak. Dan sejak beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu dia diintroduksi oleh masyarakat Papua ke Manokwari, lalu ke Raja Ampat, lalu di Pulau Seram bagian timur, dan juga di kawasan Masuhi dan Sawai, lalu juga beberapa di Pulau Ambon. Jadi sebarannya sangat sempit, baik secara konteks introduksi dan konteks alaminya, dia distribusinya sangat sempit. Sempit artinya kita bisa untuk menelisik nih tentang sejarah evolusi dari spesies ini terutama. Nah, ada spesies yang distribusinya di pulau, ada spesies yang distribusinya di pola evolusinya, baik dari konteks gene flow itu terbatas sekali, yang gene flow ataupun migrasi ya, itu sangat terbatas sekali di pulau karena dia ada barriernya bisa laut, bisa gunung dan lain-lain gitu. Tapi kalau di benua kemungkinan oleh karena itu mungkin diversitas genetiknya sangat sempit di sini secara teori. Lalu yang di benua karena dia aksesnya banyak ke lahan-lahan selanjutnya, hewan-hewan juga bisa mendisposal secara enak gitu ya. Kemungkinan peluang untuk gene flow-nya itu lebih tinggi. Oleh karena itu makanya genetic diversity-nya mungkin lebih tinggi yang di continental setting karena
secara teori seperti itu. Kalau kita melihat dari konteks luasan um, distribusinya. Nah, tapi benar nggak nih? Uh, apakah teori itu betul? Apakah teori itu saling berkesinambungan atau justru saling apa namanya kontradiktif? Saya penasaran, oleh karena itu saya mengkoleksi sampelnya, ada 300 lebih di Fakfak, lalu di Manokwari juga, lalu di Raja Ampat, lalu di Seram, dan juga di Ambon. Kita koleksi di sini yang native-nya, yang native distribution-nya dari Fakfak sampai ke Kaimana, lalu yang introduksi, kita tahu introduksi karena petaninya pun sendiri, bukan petani ya, pemilik pohon kalau di sana bilangnya. Ini dia ambil benihnya dari pusatnya di Fakfak katanya, lalu dia tanam untuk mengisi kebutuhan dapur. Kalau yang di Maluku ini lebih ke untuk konteks memenuhi supply. Jadi saya kumpulkan sampelnya, lalu saya uji dengan menggunakan 3 marker genetik. Ada microsatellite, dia repetitif, artinya dia mampu untuk menguak evolutionary history dalam konteks sejarah yang sangat singkat, mungkin ribuan tahun lalu. Dan ini dia mampu untuk, ini bijinya ya, saya ngambil microsatellite dari biji, jadi nanti dia bisa ketahuan ribuan tahun lalu bagaimana polanya. Dan dia ya jadi gabungan dari parental jantan dan betina. Lalu ada juga chloroplast. Jadi kita ngeanotasi sendiri chloroplast DNA, dia sifatnya kan maternal dan laju evolusinya lebih lambat daripada microsatellite. Jadi dia bisa menelusuri sejarah evolusi mungkin puluhan ribu sampai ke ratusan ribu sampai jutaan tahun yang lalu. Karena laju evolusinya lambat dan dia maternal, kita bisa menelisik asal usulnya dari mana nih. Karena kan kalau maternal artinya dari ibu ya, dari pohon ibu. Nah, kalau dari pohon ibu, bijinya artinya yang disebarkan oleh baik manusia ataupun burung langkong tadi itu awalnya dari mana. Ini bisa ketahuan dari sini. Terakhir saya menggunakan nuclear genes yang di capture. Nanti saya cerita di belakang. Jadi yang pertama ini ada microsatellite. Saya ambil embryonya yang dari biji. Tapi dari Mystica fragrans saya mengembangkannya. Lalu ditransfer ke Mystica argentea, dan ini sudah dipublish, mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri. Lalu cpDNA juga, ini kita sequence, lalu kita apa namanya, kita annotate, hasilnya seperti ini, normal, ada 4 bagian yang normal, ada LSC, dan IRB, ya, ini juga sudah dipublish. Nah, untuk yang nuclear gene, ini kita mengcapture 469 gen. Lalu kayak baiting kitnya kita ngambil dari Annonaceae, jadi family jauhnya Myristicaceae. Dari 469 gen Annonaceae ini kita coba capture yang ada di Myristica argentea, ternyata hanya sanggup mengcapture 30 sampai 100 gen. Tidak banyak, tapi ini cukup sekali untuk mempelajari filogenetik dan lain-lain. Yang biru ini adalah gen-gen yang telah berhasil di capture. Yang putih-putih berarti nggak berhasil di capture. Tapi ini sangat cukup. Lalu dari konteks sequencingnya, min depth-nya udah lumayan lah ya, 10 hampir 100. Lalu kalau untuk di Mystica argentea, setelah kita capture, lalu kita panen SNPs-nya, single nucleotide polymorphisms, itu ada 900. Jadi tidak banyak, tapi cukup lah. Kami juga berasumsi karena ini ngambilnya dari Annonaceae, tapi harusnya memang banyak sih, cuma mungkin ada kita belum telisik lagi gimana secara teknis. Nah, ini adalah kalau kita lihat ini Pulau Papua sebelah kiri, lalu kita perbesar, kita zoom out posisi native-nya kepala Papua di kepulauan di Semenanjung Fakfak. Ini rekan-rekan bisa lihat saya sengaja menampilkan elevasi dari Semenanjung Papua.
Yang titik-titik hitam ini adalah lokasi sampel yang saya ambil, ya. Jadi dari di selatan dan di utara juga. Ketika saya mencoba masuk ke hutan-hutan di sini, eh, memang habitat pala itu memang di dataran rendah ya, 500 mdpl ke bawah. Jadi kalau kita ke tengah-tengah sini nggak ada. Dan di sini awal-awal jadi juga malah lebih banyak Mystica fatua di sini daripada Mystica argentea. Nah, jadi 3 marka genetik lalu sampel yang 300 sekian tadi dengan konteks evolusi. Yang pertama adalah ternyata ketika kita menggunakan data microsatellite, teman-teman bisa lihat ada 3 klaster ternyata, ya, 3 klaster yang membedakan antar populasi. Ada klaster berwarna biru, mungkin di sini agak nyampur ya, nanti kita bahas. Ada klaster warna hijau, agak dominan ini hijaunya warnanya, dan juga ada warna oranye. Jadi ada 3 klaster yang ternyata ditemukan di populasi kepala Papua di Semenanjung Fakfak. Begitu juga dengan nuklear dataset. Ini lebih jelas lagi karena dia nuklear dan laju evolusinya sangat lambat. Kita ngambil eksonnya ya. Laju evolusinya lambat, jadi berjuta-juta tahun lalu ini memang kelihatan sekali bahwa apa namanya, klasterisasinya sangat jelas, dominan di setiap grup. Yang hijau dominan hijau, yang oranye dominan oranye, dan biru dominan biru. Artinya apa? Kesamaan warna ini adalah mereka 100% mirip ya, dan 100% berbeda dengan warna yang lain. Hampir 100% mirip dengan warna yang sama, dan hampir 100% beda dengan warna yang berbeda. Artinya secara genetik populasi yang oranye berbeda dengan populasi yang hijau, begitupun dengan populasi yang biru. Lalu dengan menggunakan cpDNA ada yang unik. Ternyata ada di sini dia warna oranye, ada tergabung dengan klaster 1. Ya, sedangkan yang lain itu bentuknya sama. Maksudnya warnanya sama, ya. Dan di sini bisa kita jelaskan bahwa ternyata dari elevasi aja ini kita bisa melihat bahwa ada gunung yang menghalangi gene flow antara populasi yang ada di selatan dan populasi yang ada di utara. Jadi gene flow baik nuklear maupun seed dispersal itu sangat jarang terjadi. Maksudnya ya nggak terjadi karena ada barrier gunung ini. Dan ternyata klaster yang oranye dan hijau di sini pun kan berbeda tuh. Ternyata di sini ada sungai yang menghalangi, yang menjadi geographic barrier populasi yang hijau dan juga populasi yang oranye. Sehingga gene flow antar 3 populasi ini tidak terjadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini kita asumsikan gunung yang tadi, ini kita asumsikan 2 populasi yang berbeda. Ya. Gunung ini berfungsi sebagai geographical barrier. Jadi, kedua populasi tersebut berbeda karena tidak adanya pertukaran gen antara populasi yang ini dengan juga populasi yang ini. Ya. Kalau dia ada pertukaran gen, artinya bisa jadi warnanya tercampur seperti ini. Nah, ini kan lebih recent ya, lebih baru nih. Mungkin ribuan tahun atau puluhan ribu tahun yang lalu. Sudah mulai ada gene flow, ada gen warna hijau dan gen warna oranye di sini bisa masuk ke populasi yang ini. Artinya mungkin lebih recent gene flow-nya daripada yang nuklir. Ya. Artinya bisa kita asumsikan bahwa gene flow antara populasi itu baru terjadi akhir-akhir ini. Nah, lalu kan kita bisa lihat ada 3 klaster ya, ada hijau, biru, dan oranye. Ini dari mana sih asalnya? Dari mana awalnya gitu? Oleh karena itu saya melakukan dengan pendekatan Bayesian computation dengan menggunakan model. Saya menggunakan 4 model. Jadi Bayesian computation itu diaproksimasi dengan menggunakan 3 marka genetik tadi, lalu digabungkan jadi satu. Ya, 3 marka genetik tadi saya gabung jadi satu.
untuk menentukan kira-kira sejarah evolusinya tuh gimana sih. Skenario pertama, jadi dulu ada suatu populasi yang bersari bebas atau panmixia kalau di istilah evolusi itu. Jadi dia bercampur, tidak mengenal yang namanya genetic geographical barrier. Jadi populasi yang di utara dengan selatan bisa bercampur sama. Pada akhirnya ada satu event di sini T1 yang memisahkan tiga populasi tadi. Yang skenario 2 sama juga, ada apa namanya, satu tetua yang sama, atau common ancestor atau tetua yang secara genetik, secara komposisi genetik sama gitu. Cuma pada event T dia terpisah, dan di event T1 yang biru ini terpisah lagi menjadi hijau. Ya, jadi kebayang ya alur evolusinya. Yang 3 dan 4 pun sama, cuma bedanya diasumsikan ini kita bermain aja karena sifatnya dia Bayesian. Yang namanya Bayesian ada prior dan juga ada posterior. Jadi kita menggunakan prior knowledge kita berdasarkan evolusi Pulau Papua itu, bagaimana zaman dulu kita bermain dengan prior tersebut, kita jadikan skenario ini. Dan ternyata prior kita, salah satu syarat untuk menjalankan Bayesian computation ini adalah si priornya itu, si observed data itu harus jatuh di antara cloud data point yang skenario yang kita buat. Dan ini di tengah-tengah semua, artinya we're good to go. We can go to the analysis dan bisa menentukan posteriornya bagaimana. Skenario yang paling mendekati kenyataan itu yang mana. Dan ternyata skenario yang paling mendekati kenyataan itu adalah dari mulai 20.000 tahun yang lalu hingga 10.000 tahun yang lalu, atau di akhir zaman es, satu populasi besar ini terpisah menjadi tiga. Atau di zaman last glacial maximum, tiga populasi ini terbentuklah. Jadi asumsinya gunung ini mungkin entah baru muncul, tapi kalau baru muncul nggak mungkin. Ini seperti teori refugia. Kalau teori refugia itu bisa kita asumsikan cocok dengan teori tersebut. Awalnya populasi bisa bersari bebas, bisa saling membuahi dan terbuahi, tapi tiba-tiba ada genetic barrier, dan genetic barrier itu membuat tidak bisa saling bersari bebas lagi, jadi akhirnya hanya bersari bebas di antara klaster masing-masing atau populasi masing-masing. Sehingga kalau diturunkan ke generasi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, mereka berbeda. Gitu. Sama seperti manusia ya, dispersal manusia seperti itu, dan ini kita coba asumsikan dengan teori refuge ya. Jadi awalnya kalau menurut analisis Bayesian computation, sekitar 10.000 sampai 20.000 tahun yang lalu itu ada event. Kebetulan eventnya sesuai dengan event berakhirnya zaman es, ya. Jadi berakhirnya zaman es itu membuat tiga populasi ini terbentuk. Lalu kita menggunakan lagi demographic analysis nih. Secara demografi, apakah ada fluktuasi population size atau jumlah populasi? Dan ternyata betul. Pada zaman es, populasi yang warna oranye itu ada lonjakan tiba-tiba. Jadi individunya yang awalnya sedikit, jadi tiba-tiba jadi banyak gitu. Jadi sebelah kanan itu masa lalu, sebelah kiri masa kini. Cara baca grafiknya. Ada lonjakan populasi secara tiba-tiba dan banyak gitu. Lalu populasi yang warna biru, ada lonjakan populasi, tapi sekitar 10.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, populasinya semakin menurun. Jumlah populasinya semakin menurun. Nah, kalau yang warna hijau, dia ada naik turun tiba-tiba dan konstan ya. Jadi populasi A dan C itu konstan, populasi B dia ada penurunan atau ada genetic bottleneck. Dan genetic bottleneck ini ternyata ada kaitannya dengan aktivitas manusia yang ada di Fak-Fak. Ini di kota Fak-Faknya ya, bagian selatan. Di sini di utara itu tidak banyak manusia, tapi di selatan itu banyak manusia. Nah, kaitannya adalah kami
hipotesis bahwa aktivitas pertanian di bagian selatan peninsula ini atau di populasi apa nih namanya 12, 13 dan 6, mereka melakukan seleksi secara apa namanya secara atau breeding secara tidak sengaja sehingga mempersempit frekuensi alel dari generasi ke generasi. Jadi frekuensi alelnya yang dulunya banyak, sekarang frekuensi alelnya sedikit, maka kita bisa melihat ada pola genetic bottleneck antara 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Di akhir zaman es 10.000 tahun yang lalu sampai ke 5.000 tahun yang lalu itu aktivitas manusia dari hunter gatherers menjadi apa bercocok tanam. Bercocok tanam itu kondisinya lebih ke homogen. Homogen artinya frekuensi alelnya lebih sedikit pula. Dan kalau kita lihat, kalau menggunakan data nuklir atau data itu, dia lebih kelihatan ya bahwa manusia memang berkontribusi dalam membentuk populasi yang sama dengan populasi yang ada di selatan. Tadi kita berteori bahwa di selatan ada aktivitas agriculture, dan mereka berasumsi kalau tanaman pala yang ada di selatan ini lebih bagus, oleh karena itu mereka bawa bahan tanamnya ke Manokwari, Raja Ampat, Pulau Seram, dan Ambon, maka bisa kita lihat bahwa secara genetik komposisinya sama dengan yang selatan. Begitu pula sebentar. Begitu pula dengan yang apa namanya chloroplast DNA dan juga nuklear DNA. Jadi populasi yang ada di introduksi, jadi mungkin teman-teman tadi masih ingat di awal-awal presentasi, populasi natif dan populasi introduksi, semua populasi introduksi hampir 100% mirip dengan populasi natif yang telah ada intervensi atau aktivitas manusia di sana. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin, ada pohon pala yang bagus dibawa sama manusia keluar dari populasi natifnya, diintroduksikan dan berkembang biak di sana. Makanya setelah kita telusuri secara genetik, dia mirip dengan populasi induknya. Populasi induk ini muncul dari common ancestor yang merupakan tetua dari populasi yang warna hijau, warna oranye, dan juga yang warna biru. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara konteks apa namanya fluktuasi iklim, kita bisa lihat bahwa di akhir zaman es itu memang manusia sudah mulai menggunakan aktivitas pertanian, sehingga mungkin apa namanya teori refugia itu bisa dipakai di model ini. Dan memang apa tadi juga sempat saya apa namanya utarakan bahwa memang genetic diversity padahal dia microendemic ya, dia microendemic tapi genetic diversity-nya begitu tinggi. Artinya teori island itu lebih apa namanya lebih narrow genetic diversity-nya dibandingkan dengan yang kontinental, ternyata tidak ditemukan di sini. Jadi memang tergantung dari modelnya juga, karena setiap model atau setiap tumbuhan dia memiliki proses yang berbeda-beda, dari mulai life trait history sampai ke genetic incompatibilities atau proses simpatriknya macam-macam ya. Jadi mungkin itu teori yang bisa diutarakan. Ya tadi sudah bahwa migrasi manusia dari Fak-Fak ke Manokwari, Raja Ampat, dan juga Maluku itu membuat populasinya hampir sama dengan yang di Fak-Fak. Mereka tujuannya ya untuk meningkatkan produksi dan juga untuk melokalisasi produksi, jadi alih-alih impor dari Fak-Fak, mereka nanam sendiri di sini untuk lebih gampang gitu. Jadi mungkin itu saja teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang, dan jika ingin ada yang didiskusikan kembali, saya dengan senang hati untuk membahas apa namanya bahan presentasi saya.
Silakan rekan-rekan evolutionary enthusiast untuk berdiskusi, dan saya kembali serahkan ke Mas Hisham untuk mengatur bagaimana teknis diskusinya. Baik, terima kasih Bang Jakti, luar biasa presentasinya. Saya rasa banyak hal yang bisa saya ambil ya dari penelitian yang Bang Jakti lakukan, mulai dari penggunaan marker molekuler serta pendekatan yang lain ya, yang saya lihat juga ternyata bisa memprediksi ataupun bisa mencari tahu ternyata pala yang berada di luar Papua itu eh, merupakan hasil introduksi dari salah satu klaster yang tadi sudah dijelaskan. Nah, baik, mungkin dari teman-teman ya yang ingin ataupun ada pertanyaan tambahan yang penasaran akan risetnya ini, boleh silakan raise hand ataupun bisa menggunakan fitur chat yang ada di Zoom. Oke, baik. Sekarang sudah ada satu, oke ada dua. Oke, mungkin dimulai dari Mbak Rani dulu. Silakan Mbak Rani. Terima kasih. Sangat menarik presentasinya. Saya ingin menanyakan mengenai metode. Saya ingin tahu bagaimana data dari nuklir DNA tadi bisa digunakan untuk mendeteksi kenaikan atau penurunan populasi. Saya kira itu karena dari variasi genetiknya. Saya nggak tahu. Ya, ini bisa dijelaskan ini gimana apa metodenya seperti apa sih? Maksudnya asumsinya seperti apa? Terima kasih. Langsung jawab aja, Mas Hisham. Boleh Bang. Oke, siap. Makasih banyak pertanyaannya, Mbak Rani. Saya tadi tidak terlalu mendetailkan tentang metodenya, tapi jadi yang kami pakai ini adalah stairway plot. Ya, stairway plot ini dia mengambil asumsi dari laju mutasi yang kita deteksi dari SNPs. Ya, jadi nuclear genes yang berhasil kita capture, kita kita seleksi SNPs-nya yang paling bagus lah ya, terutama. Lalu sesudah itu kita asumsikan untuk laju mutasi angiosperms itu secara general berapa, lalu kita inputkan di sana. Nanti dia akan jadi dia hanya mengambil laju mutasi dari prior knowledge tersebut gitu. Beda dengan yang tadi yang Bayesian computation, lebih prior knowledge-nya lebih banyak gitu ya, lebih spesifik. Dan ini hanya mengambil asumsi dari laju mutasi dan jumlah SNPs yang ada. Itu mungkin, Mbak Rani. Bisa tahu ini pakai apa ini R atau paketnya atau apa itu? Oke, jadi paketnya namanya Stairway Plot. Stairway itu dia basisnya Java. Basisnya Java, lalu nanti dia akan mengeluarkan data point. Data pointnya kita visualisasikan dengan R. Jadi Gitu. ini di R ya? Ya, untuk visualis itu di R cuma visualisasinya aja, Mbak. Visualisasi, Kalau tapi ini pakainya software Stayport. ya Stairway Plot dia berbasis Java. Okay. Java nggak banyak yang pakai, saya tahu, cuma kayaknya evolutionary enthusiast kita jarang yang, maksudnya saya belum nemu yang Python based atau yang C++ gitu ya. Jadi saya terpaksa yang pakai yang ini karena waktu itu buru-buru ya. Jadi nanti mungkin kita bisa sama-sama coba pakai yang package yang berbasis Python atau C++ biar lebih enak gitu. Karena kalau yang ini pakai Java ini agak lama juga gitu, agak lama 2 harian lah gitu buat running analisis. Gitu. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Mbak. Baik, terima kasih. Semoga menjelaskan.
ya. Cukup. Untuk Terima pertanyaannya. kasih. Mungkin bisa lanjut ke Mas Fuad, bisa memberikan pertanyaannya. Mas Hisham ada yang ini bisa dibantu mungkin. Oh iya Pak, aman-aman. Ya Siapa mungkin tadi yang raise hand? tadi Mas Fuad, Mas Fuad, oh ya, Mas ya Fuad. boleh Mas Fuad. Ya, terima kasih banyak presentasi yang menarik Pak Sakti Kusuma. Saya ini lihat yang berstase ya. Kalau misalkan berdasarkan struktur morfologi, kemudian pola reproduksinya, atau apakah ada karakter khusus untuk membandingkan dari 3 klaster yang ada. Kalau dari genetik kan terlihat di sini. Kalau misalkan dari karakter morfologi, apakah ada yang berbeda? Kemudian yang klaster merah sama hijau tadi saya bariernya itu sungai ya. Nah, kalau melihat dari pola perkawinannya dia dibantu oleh burung. Nah, apa namanya dengan jarak barier sungai itu burung dia tidak bisa melewati barier yang ada. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada tidak sejarah pembentukan gunung di sini plateau yang sisi selatan dari Australia, atau itu memang secara vulkanik? Mungkin pendekatan itu bisa menjadi gambaran untuk membentuk apa namanya, memberikan salah satu alternatif apakah yang lebih tua dari utara, karena kalau mungkin ya saya mungkin ini hanya asumsi saja, saya belum banyak belajar terkait dengan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Fuad atas pertanyaannya. Untuk perbedaan morfologi, nah ini menarik ini, karena kemarin saya bukan botanis, tapi untuk apa namanya untuk warna petiolnya itu memang ada sedikit yang berbeda antara populasi yang ada di pantai selatan sama yang di pantai utara. Dan ini mempengaruhi ke karakteristik wangi dari si areolnya, si maze-nya yang warna merah itu. Yang di selatan, pantai selatan itu slightly lebih wangi, Pak. Kalau yang di utara ya dia wangi gitu, tapi nggak sewangi yang di selatan gitu. Itu mungkin salah satu petunjuk morfologi yang bisa saya utarakan sekarang. Cuma yang jadi masalah adalah saya nggak tahu baca di mana kalau karakteristik atau parameter tersebut itu sangat level plasticity-nya sangat tinggi. Artinya phenotypical plasticity sangat mungkin terjadi di sini. Dan sayang sekali waktu itu kita tidak mencatat semuanya, hanya beberapa spesimen aja yang kita catat secara detail. Dan kita hanya berasumsi singkat, wah ini mah cuma phenotypical plasticity aja gitu, karena ada yang di lahan yang terbuka, ada yang tertutup oleh kanopi dengan pohon lain gitu, dan itu memang sangat kita berasumsi juga itu mungkin mempengaruhi gitu. Tapi kita tidak mau menarik kesimpulan dari situ karena itu hanya dugaan saja, Pak. Hanya sebuah asumsi saja bahwa spesiesnya sama, semuanya Mystica argentea, tidak ada subspesies, tapi jika ada indikator yang berbeda, indikator morfologi yang berbeda, maka kami asumsikan itu adalah phenotypical plasticity. Karena di Palabanda atau di Mystica fragrans itu sangat banyak sekali phenotypical plasticity yang terkait dengan elevasi lingkungan tumbuhnya. Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, untuk geographical barrier yang ada di utara, memang ini ada sungai, ada 2 sungai yang di sini. Cuma kami juga tidak bisa berasumsi kalau burung rangkong itu kan kalau dia memang dispersalnya ada proses dispersal antara pantai utara, timur dan barat ini yang ada di utara ini.
maka itu harusnya terdeteksi di cpDNA atau di flow plastik DNA yang di mana tadi di sini. Cuma bisa kita lihat sendiri bahwa seed dispersal tidak terdeteksi di pantai utara di 2 klaster ini. Dan kalau kami ngobrol dengan masyarakat sekitar, katanya memang burung langkong itu jarang di sana gitu. Maksudnya jarang ada di pantai utara ini, di Kokas, wilayah Kokas namanya. Dan kami sekali lagi saya waktu itu berasumsi cepat-cepat aja, meskipun salah itu, bahwa oke, tidak ada dispersal by bird di situ, dan terbukti dengan cpDNA bahwa tidak kelihatan di sini, tidak ada seed dispersal, makanya warnanya sama semua. Dan ini shared haplotype ya, jadi haplotype-nya sama semua, kecuali yang di sini, yang di cluster 2 maaf, warna biru, ada seed yang dari utara. Mungkin ini entah sequencing error atau apa, dan ini pun cuma ada satu tanaman aja. Kami berasumsi juga bisa jadi sequencing error atau mungkin filtering yang kurang baik. Jadi kita self criticalnya kayak gitu aja mungkin Pak untuk yang masalah barrier ini. Lalu untuk yang ketiga, mohon maaf tadi bisa diulang. Iya, terkait dengan geografik, bagaimana terbentuknya gunung itu yang ada di tengah, apakah dia vulkanik atau karena pergerakan lempeng ya? Mungkin karena kalau sejarah geologi bisa jadi gambaran salah satunya pergerakan. Baik Pak, terima kasih. Untuk vulkanik ini kayaknya enggak Pak, tapi kami berasumsi bahwa saya lupa. Pokoknya lempeng utara Australia itu dia nge-push ke atas, dan sehingga makanya terbentuklah Pulau Dobo yang ada di Maluku Selatan, dan juga salah satunya gunung yang ada di sini. Cuma sekali lagi, Pulau Papua ini understudied. Saya cari data-data terkait aktivitas tektonik sejak mungkin dari 2 juta tahun yang lalu sampai puluhan ribu tahun yang lalu. Itu jarang sekali Pak. Jadi saya berharap mungkin untuk para geologis yang ada di Indonesia untuk ikut berkontribusi terhadap evolusi pergerakan tektonik di Indonesia, terutama di pulau-pulau yang terutama di bagian Wallacea dan juga Indo-Australia. Kalau di Sundaland, saya rasa sudah cukup banyak studi-studi yang melakukan hal itu, sehingga pola dispersal atau pola evolusi flora maupun fauna yang di Sundaland bisa terjelaskan dengan baik. Kalau untuk di Wallacea dan juga Indo-Australia itu masih sedikit jarang. Jadi mohon maaf Pak Fuad untuk jawaban apakah kapan proses terbentuknya gunung ini baik secara organik atau apa, itu saya sendiri belum bisa menjawab karena belum ada studinya. Begitu Pak. Semoga cukup menjelaskan. Boleh tambah satu pertanyaan terkait dengan metode saya. Kemarin sempat saya juga tanya ke Alex juga untuk yang riset menggunakan full genome sequencing semacam ini, apakah resource yang ada di Indonesia saat ini sudah bisa diakses? Kalau pengalaman saya kan, misalkan saya dulu studi di Jerman kan memang pakai resource yang ada di sana, kemudian yang lainnya saya lihat beberapa dari luar ya. Kalau dari Indonesia, apakah perkembangan saat ini sudah bisa mengakses resource untuk superkomputer dan lain sebagainya untuk support data full genome sequencing semacam ini? Baik, terima kasih Pak. Ini saya senang sekali nih kalau kita membahas tentang kemajuan, terutama dari konteks sequencing ya. Kalau untuk proses dari mulai DNA purify atau purifikasi DNA, lalu pemotongan DNA untuk short read ataupun yang long read juga, yang nanopore ataupun yang Oxford itu udah bisa. Saya yakin di IPB rekan saya ada yang mengerjakan itu, di kampus-kampus lain juga ada, di Brawijaya saya tahu rekan saya ada yang melakukan itu. Lalu untuk genomic library construction, saya yakin teman-teman yang di BRIN juga itu pasti sudah bisa.
yang mahalnya cuma di ampionya aja, yang beads-nya itu magnetic beads-nya itu karena 450 mili itu harganya puluhan juta. Tapi saya rasa untuk alat pasti bisa sampai ke apa namanya genomic library construction itu bisa. Baik yang short reads, lalu yang dari Oxford juga itu bisa. Untuk yang high C mungkin high C ini saya belum pernah tahu ada yang melakukan in-house di labnya ataupun di kampusnya, belum tahu saya. Lalu untuk sequencing, saya pernah mau menggunakan jasa di BRIN, ada apa namanya Novasec, NICEC itu ada, pasti bisa dilakukan. Lalu untuk superkomputer, saya juga senang sekali. Saya bukan orang BRIN, tapi saya senang sekali ketika melihat BRIN punya jasa untuk menyewa superkomputer. Namanya Mahameu, kalau nggak salah. Mohon dikoreksi ya Pak Alex dan rekan-rekan BRIN yang lain. Namanya Mahameu, dan itu bisa diakses secara gratis, Pak. Itu bisa kita akses secara gratis. Jadi kalau kita punya hadis gitu ya, mau ngupload ke Mahameu itu izin dulu sama admin Mahameu-nya, itu pasti kita bisa akses secara gratis. Saya lihat di halaman itunya bisa gratis. Jadi secara kesimpulan untuk melakukan sequencing baik yang long reads ataupun short reads sampai ke bioinformatiknya itu kita bisa. Di Indonesia semuanya 100% bisa. Yang masalah paling mungkin inden chemicals. Saya lagi inden chemicals 3 bulan, bulan September baru datang. Terus apa lagi ya? Itu aja paling semuanya bisa dilakukan di Indonesia, Pak. Kalau HIC saya kurang tahu. Yang transkriptom dan lain-lain mungkin kurang tahu. Itu aja mungkin, Pak. Semoga cukup menjelaskan. Dan mungkin ada teman-teman dari BRIN yang bisa mengkoreksi jika saya ada yang salah. Oke, terima kasih banyak informasinya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Fuad ya atas tanyanya. Baik, selanjutnya kepada Bang Daniel, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Jakti ini atas presentasinya. Sangat menarik ya, karena dapat mensimulasikan sejarah evolusioner yang relatif kini ya. Hitungannya puluhan ribu tahun, zaman Pleistocene. Sementara saya fokus penelitiannya tuh cenderung interspesies sama higher taxa, jadi perkiraannya cenderung ke level jutaan tahun ke atas gitu. Yang jadi pertanyaan saya tertarik sama ini simulasi evolusioner yang tadi dijelaskan itu ada 4 ya. Yang pertama itu kelihatannya trikotomi gitu ya. Terus yang sisanya yang 3 ya cenderung kayak yang splitting biasa gitu, kayak ada dichotomous splitting and then become like separate populational clusters. Ya karena fokus penelitian saya cenderung higher taxa, jadi biasanya tuh kalau ngelihat kayak gitu terus simulasinya yang terbaik, maaf kalau misalnya saya salah, tapi kayaknya yang paling bagus tuh yang politomi ya, yang trikotomi sebagai penjelasan paling resolve, paling supported mungkin secara Bayesian. Nah, masalahnya kalau textbook di higher taxa gitu, misalnya kita dealing with polytomous splitting, itu artinya hasil kita tuh nggak resolve gitu. Mungkin ini karena mainnya di tingkat populasi, penjelasan kayak gitu tuh mungkin gitu. Apa itu salah satu penjelasannya gitu? Karena saya ngelihat kenapa kalau di higher taxa itu polytomous splitting itu kecil kemungkinannya, karena itu artinya splittingnya tuh pembentukan geographic barrier-nya tuh mesti terjadi secara simultaneously, jadi secara bersamaan, dan itu jarang terjadi gitu di alam. Tapi mungkin untuk tingkat studi populasi ini mungkin salah satu faktornya bisa menjelaskan incomplete lineage sorting, jadi bisa terlihat adanya
trikotomi yang diperlihatkan dari hasil simulasi. Kira-kira jelas nggak ya pertanyaannya? Jadi intinya apa benar yang the best explanation itu trikotomi dibandingkan dengan dichotomous splitting yang tiga skenario lainnya. Ya. Siap. Terima kasih Bang Daniel. Waduh, ini kalau sama ngobrol dengan phylogeneticist itu lebih seru. Jadi memang sama, pada prinsipnya sama. Cuma di sini karena dia level populasi, kita sebenarnya kalau mau jujur ini skenario yang saya pakai ini lebih banyak sebelumnya. Ada 12 skenario itu kita campur-campur. Common ancestor-nya macam-macam, ada yang 1, ada yang 2 dan lain-lain. Cuma kami melihat dari prior error-nya. Jadi kita menseleksi prior error itu ada dua tahap, Bang. Yang pertama kita seleksi dulu prior error-nya yang di atas 50% itu kita discard. Dan ini yang kedua akhirnya hanya muncul 4 skenario yang paling memungkinkan berdasarkan yang pertama nih prior knowledge kita. Jadi kita asumsikan dulu ada common ancestor, lalu mungkin ratusan ribu tahun yang lalu split antara utara dan selatan, lalu di pantai utara katakanlah split dengan yang di barat gitu, di puluhan ribu yang tahun yang lalu. Jadi ada dua waktu di sini, ada T dan T1. Ini yang ratusan ribu tahun yang lalu, ini yang puluhan ribu tahun yang lalu. Begitu juga sama skenario 3 dan 4. Jadi kita asumsikannya seperti itu. Jadi kami lebih mengedepankan prior knowledge kita tentang fluktuasi tektonik ataupun climate yang terjadi di Papua pada ratusan ribu tahun yang lalu dan puluhan ribu tahun yang lalu gitu. Jadi penjelasan simpelnya seperti itu. Kita cek prior error-nya melalui skenario yang banyak dengan asumsi yang tadi dan memang pengetahuan terkait tentang dikotomus dan lain-lainnya, sehingga pada akhirnya observe data yang memang paling logis itu berada di skenario 1. Kita mengambil asumsi skenario 1 itu dia prior error-nya paling kecil memang. Hanya berapa gitu saya lupa, tapi sangat kecil sekali. Sehingga kita lanjutkan ke analisis selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan nilai-nilai posteriornya berapa begitu. Jadi mungkin begitu Bang Daniel, semoga dapat ketangkep karena saya juga untuk belajar Bayesian ini baru. Jadi mohon bimbingannya nanti kalau siapa tahu collab di masa depan. Saya juga old school banget sih sebenarnya. Jadi kalau seandainya trikotomi gitu, saya ngebayangin skenarionya tuh glasiasinya turun, esnya cair, laut naik, langsung tiga-tiganya kepisah gitu, 3 populasi ini kepisah. Tapi tadi sebelumnya saya mikir kayaknya kalau dichotomy splitting tuh lebih mungkin karena yang utara sama selatan dulu yang kepisah, baru yang utara karena ada sungai itu pelan-pelan akhirnya kepisah. Cuma mungkin peristiwa glasiasi ini yang terjadi secara simultaneously yang bikin gap geographical barrier-nya ini yang kalau menurut penjelasan yang trikotomi ini ya mesti terjadi secara bersamaan. Iya, sepakat Bang. Karena untuk splitting antara pantai utara dan pantai selatan itu mungkin bisa lebih lebih ancient ya daripada splitting yang ada di utara itu di pantai barat dan pantai timurnya. Tapi ini juga karena data kami juga ya SNP-nya cuma dikit Bang, jadi mungkin itu berpengaruh juga. Jadi ya mungkin asumsi skenario 1 yang dipilih ada kaitannya juga gimana kalau misalkan data kita lebih bagus, katakanlah SNP-nya lebih banyak gitu. Iya. Atau mungkin kita
tidak hanya menggunakan exonnya, tapi flanking region yang ada di exon itu di kiri kanan kita include-kan juga. Nah itu yang belum saya coba. Oke. Mungkin skenario-nya bisa beda gitu. Seru memang. Mm-mm. Sorry kalau saya miss, tapi pakai mitochondrial juga ya, Chloroplast, Bang. chloroplast ya. Itu Ya. dipisah nggak ada analisis filogenetik yang terpisah nggak? Maksudnya yang mitochondrial sendiri, terus yang nuklir sendiri, terus Ya. dibandingin gitu. Apa Ya, topografinya, topologi dari pohonnya sama, itu apa ada perbedaan? ya. Awalnya ini saya pisah masing-masing. Ada yang plastid, ada yang nuklear. Tapi kesimpulannya sama semua. Oke. Jadi saya asumsikan ya udahlah gabung aja gitu jadi satu tiga-tiganya. Jadi biar lebih dalam aja karena untuk menutupi nuklear genes yang sedikit lah, yang sedikit tercapture, termasuk jumlah polimorfismnya juga yang sangat mungkin bisa dibilang sedikit ya kalau untuk level populasi. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Makasih juga Bang. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bang Daniel untuk pertanyaannya. Selanjutnya, silakan kepada Bang Alex untuk bisa memberikan pertanyaan. Ya, halo, terima kasih semuanya. Terima kasih Hisyam untuk moderasinya. Terima kasih Jaki untuk presentasinya. Dan ya, ini momen yang bagus ya. Ada juga yang menginisiasi dan ada siapa lagi? Ada banyak. Ya, jadi ini kan kayaknya baru kali ini ya ada apa? Ada temu evolusionis, kalau bisa dibilang evolusionis ya. Sesuatu yang sangat jarang di Indonesia gitu kan. Ya, saya mengapresiasi ini sangat banget gitu. Dan memang latar belakang saya di biosistematik karena di BRIN itu ada salah satu pusat riset namanya biosistematik dan evolusi. Kita punya 150 orang. Terus sebagian besar adalah sistematis, hewan, tumbuhan, dan juga mikroba. Kita sangat kurang sekali untuk evolusionis. Jadi ya semoga ini bisa menambah semangat baru untuk setidaknya skala nasional. Dan kemudian sebelum saya nanya ke Jakti, tadi saya ingin menanggapi beberapa hal kayak tadi terutama dari Fuad, ya mohon maaf ternyata saya lupa membalas WhatsApp-nya yang tentang untuk NGS tersebut. Jadi memang di BRIN ada, tapi harus saya akui saat ini saya belum bekerja dengan NGS karena satu dan lain hal. Bahkan sebenarnya saya pikir mungkin Yayan, teman kita itu tahu lebih banyak NGS, seluk-beluk NGS dibanding saya. Tapi nanti saya akan tanya seorang teman saya, setahu saya dia bioinformatician, bagaimana kalau seandainya ingin proceed lebih lanjut dengan yang Fuad katakan itu. Dan kemudian tentang rekonstruksi paleogeografi untuk Papua itu memang relatif sedikit ya, karena kalau kita sangat terbiasa untuk rekonstruksi paleogeografi itu menggunakan literaturnya Robert Hall, kemudian terkadang kita pakai Robert Morley, dan sekarang ada Bang Nugraha yang sebenarnya adalah orang yang sangat potensial untuk dimasukkan ke sini juga. Dia adalah murid terakhir dari Robert Hall sebelum Robert Hall pensiun, dan dia sekarang sedang postdoc di NUS. Dan waktu saya baca ringkasan publikasinya, mereka itu banyak membahas Sundaland, kemudian juga tentang Wallacea, karena itu sangat menarik, terutama Sulawesi-nya. Dan batas paling timurnya adalah Banda. Untuk Sahul, untuk rekonstruksi Papua, kita resolusinya masih sangat rendah. Setidaknya itu yang tercermin dari publikasi mereka. Jadi masih mengatakan bahwa oke, Papua bagian selatan, sebagian besar bagian selatan itu adalah hanyutan dari bagian yang bersatu dengan benua Australia, sedangkan ada bagian utara yang tipis itu berasal dari Pasifik. Tapi tentu sekali lagi disclaimer, saya bukan paleogeografis, jadi lebih baik nanti kita tanyakan pada orang-orang yang disiplin ilmunya lebih tepat. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan saya untuk Jakti ini agak berseri nih. Jadi kalau nggak keberatan bisa kita geser ke slide yang menunjukkan sebaran lokasi dari Meristica argentea
Ya, oke betul. Mundur lagi. Ya, ini. Oke, jadi di situ terlihat bahwa mereka hanya ada di situ ya, hanya ada di titik-titik hijau tersebut mewakili satu individu. Oke, sekarang kita maju lagi. Itu adalah natifnya. Kita maju lagi slide-nya. Maju terus. Tadi ada di bagian yang ada haplotype gitu kali ya. Nah, seperti ini. Bisa mundur. Yang ISS, Microsoft, ya SSR. Nah, ini kan populasi natifnya ya, yang hanya ada di Semenanjung itu. Saya nggak tahu nama Semenanjung. Cuman tadi waktu saya cek di POWO itu ya untuk memberikan konteks pada teman-teman yang latar belakang variasi, POWO itu adalah singkatan dari Plants of the World. Jadi itu semacam katalog untuk tumbuhan yang dikeluarkan oleh Royal Botanic Garden Kew. Dan dia memuat segala macam informasi yang sangat handy, jadi kayak taksonomi, distribusi, jenis spesies, dan juga informasi-informasi dasar. Di situ saya lihat untuk Myristica argentea, dia itu memenuhi seluruh pulau Papua. Tapi ternyata dari presentasi ini, dia hanya ada di Semenanjung ini. Ini sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, apakah benar Jack hanya ada di Semenanjung ini yang natif? Kalau berdasarkan saya kunjungan ke lapangan, itu dari mulai Sorong, pokoknya kepala burung ini ya, Sorong, Maibrat, Tengah ini saya nggak menemukan sama sekali. Lalu saya nggak sampai ke tengah di pegunungan Bintang itu karena sudah tinggi, jadi kami berasumsi kalau ini kan lowland ya, jadi kita hanya Jayapura dan juga di Merauke. Dan Jayapura Merauke itu maksudnya di kawasan situ saya tidak menemukan. Dan di Teluk Cendrawasih juga saya pikir ada, tapi karena tidak memungkinkan ke sana, jadi berdasarkan orang BKSD sana juga, Taman Nasional sana juga nggak ada, dan ya udah, singkatnya setelah saya kunjungi Papua ternyata yang native cuma ada di sini, di Semenanjung Papua ini. Ya karena saya sebagai plan sistematis, orang yang bekerja dengan ngurusin keanekaragaman dan juga kekerabatan tumbuhan. Begitu saya ngeliat, oke, seandainya ini kita asumsikan dia endemik di situ, dan kemudian dia nanti diintroduksi ke tempat-tempat lainnya, saya penasaran, siapa sisternya, siapa kerabat terdekat dari Myristica argentea, dan di mana distribusi alaminya. Mengapa itu relevan? Karena seandainya kita tahu data itu, kita bisa melakukan inference atau pendugaan di mana kira-kira populasi yang kemungkinannya besar adalah ancestral population. Karena di sini kan kita punya 3 cluster. Kita punya 3 cluster, jingga, kemudian biru muda, biru terang, dan juga hijau. Dan kita di sini kita lihat ya ini informasinya hanya sebatas ini, kita tidak tahu mana yang ancestral gitu. Tapi seandainya kita tahu siapa sisternya dan di mana dia terdistribusi, kita mungkin bisa menarik kesimpulan awal, bukan berarti fix ya, di mana populasi yang lebih letaknya ada di basal lineage atau di basal population dari Myristica argentea. Apakah ada informasi seperti itu? Oke, jadi saya belum mempublish ini apa. Ini tapi masih dugaan juga ya. Sister spesies Myristica argentea adalah Myristica fragrans. Jadi ada sekitar 20 spesies yang saya buat filogenetiknya. Yang paling terdekat itu adalah Myristica fragrans, tapi Myristica argentea memang lebih ancestral posisinya. Lalu di sana ada Myristica fatua, Myristica filosa, dan lain-lain. Dan ada genus lain yang yang lebih ancestral dari situ, yaitu Horsfieldia kalau nggak salah. Gitu. Jadi ya. Ya. Tapi sebentar, saya ingin memastikan tadi sisternya adalah Myristica fragrans ya. Yang paling dekat berdasarkan data kloroflastik dan juga data nuklear DNA, yang paling dekat itu. Mungkin ada yang sebarannya di Maluku
Utara, Maluku Selatan. Oke Tapi ya, bisa, ya, bisa ya. jadi sampling bias karena tidak semua spesies saya sequence, cuma ada 20 gitu. Cuma buat ngecek aja. Iya, ya, ya kalau begitu ya kita tunggu publikasinya karena ini menarik sekali. Kalau dikatakan sisternya saat ini yang terdekat adalah fragrance ya. Soalnya saya pikir di Flora Malaysiana dia udah direvisi oleh The Wilder tahun 2000. Jadi akan sangat menarik lihat apa bagaimana nanti valuasinya. Oke. Nanti kalau udah boleh udah dipublikasi sharingnya ke kita-kita. Siap, siap Bang Alek. Aman. Ya untuk sementara itu dulu ya. Makasih Jakti. Silahkan lanjut ke yang lain. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bang Alex untuk pertanyaannya. Bisa lanjut ke Bang Pradipta. Halo, selamat malam, Mas Sakti. Selamat Em, malam, Mas. ya, saya ada 2-3 pertanyaan singkat ya. Yang pertama, em, kenapa sebetulnya yang diintroduksi ke Ambon atau Banda itu yang dari selatan ya? Apakah karena ada environmental pressure dari yang bisa survive di Banda dan Ambon itu hanya yang dari selatan, atau memang ada preferensi dari introductor misal karena lebih banyak, lebih wangi, lebih dan seterusnya. Terus kemudian terkait ABC, em, lebih ke teknis mungkin ya. Jadi terkait ABCD kalau varian digabung tuh gimana perayarnya ya? Karena mereka kan evolutionary rate-nya kan berbeda ya antara STR, chloroplast dan nuklear DNA kan memiliki evolution atau mutation rate yang berbeda itu permodelannya seperti apa. Dan menarik kalau kesimpulannya itu sebenarnya yang symmetrical split di 20.000 tahun yang lalu karena kalau melihat dari effective population size dinamiknya ya itu kan di cluster 3 di 50.000 tahun yang lalu tuh kelihatan ada severe bottleneck di situ ya dan yang nggak sama dengan klaster yang orange sama klaster yang biru gitu. Kalau misal eh, baru split di 20.000 tahun harus logikanya di sebelum 20.000 tahun yang lalu tuh profil dari effective population size-nya akan mirip. Mungkin kayak gitu. Makasih Pak Jati. Siap, terima kasih. Untuk yang pertama itu karena ini kan populasi ya tadi sudah disebutkan sama Mas Pradipta bahwa preferensi dari introduktor paling mempengaruhi kenapa struktur populasi yang ada di populasi introduksi itu mirip dengan yang ada di selatan. Karena di selatan ini, pantai selatan ini adalah kota yang paling besar di Semenanjung Barat. Banyak manusia yang bermigrasi ke barat untuk ya macam-macam ya. Dan rata-rata mereka itu banyak yang membawa biji kepala dari sini untuk ditanam kembali di rumahnya. Maksudnya di tempat tinggalnya nanti yang di Pulau Seram terutama, di mana populasi orang Papua di sana cukup banyak, terutama di Seram bagian timur. Jadi memang ketika kami melakukan wawancara juga, ini lebih ke preferensi introduktor terkait karakteristik oilnya atau maize-nya yang lebih wangi gitu. Agar nanti mereka ketika pala banda atau Myristica fragrance ini tidak memenuhi ekspektasi pasar, itu nanti mereka bisa campur dengan Myristica argentea tanpa beli misalkan. Jadi komposisinya misalkan 90 kg pala banda, 10 kg pala Papua disumputin begitu. Jadi nggak terlalu kelihatan. Seperti itu yang mereka ceritakan. Jadi kami berasumsi bahwa preferensi introduktor memainkan peran yang besar dalam pembentukan populasi introduksi dengan kemiripan yang cukup tinggi dengan yang ada di selatan. Itu. Lalu tadi untuk masalah Bayesian computation, untuk penggabungan seperti ini, itu di ABC itu kita ada apa namanya? Kita memberikan informasi bahwa laju mutasi nuklear genes dengan plastid genes itu bisa berbeda. Itu kita berikan apa namanya indikatornya di situ. Kita maksudnya kita masukkan ke parameter.
sehingga nanti ketika nanti di running datanya itu kita bisa mendapatkan yang tadi saya sebutkan prior error-nya berapa. Dan kebetulan setelah kita setting dari mulai population size, lalu splitting time of divergence, kita kan pakainya range ya. Range katakanlah population size dari 10 sampai 10.000. Lalu untuk divergence timing of divergence-nya katakanlah 10 generasi yang lalu hingga puluhan ribu generasi yang lalu, dengan asumsi satu generasi itu adalah 50 tahun begitu. Dari semua parameter tersebut, dari semua demografik parameter tersebut, itu kita kalkulasi prior error-nya. Dan ketika kita mengetahui prior error-nya rendah dan teruji juga di beberapa paper yang lain untuk penggabungan data seperti ini, dan emang kebetulan package-nya juga bagus untuk menggabungkan 2 dataset atau 3 dataset yang berbeda, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa data ini sudah bagus untuk dilakukan simulasi. Disimulasikan mungkin ada 1 juta iterasi, saya lupa berapa, beberapa juta iterasi. Lalu nanti kita lakukan analisis random forest, yang mana nanti ada decision tree. Decision tree-nya juga berdasarkan prior knowledge yang sudah kita inputkan, maka muncullah nilai-nilai posterior, terutama nilai posterior di splittingnya. Karena kita pakai range katakanlah 10, katakanlah ini 500 generasi atau 1000 generasi yang lalu kita kalikan dengan umurnya, rata-rata umur satu generasi sama dengan 50, dikalikan 50 tahun, maka muncullah range dengan median 13.800 tahun yang lalu, yaitu di last glacial maximum. Gitu mungkin Mas Pradipta. Oh ya, satu lagi ya, maaf. Terkait konteks ini, genetic bottleneck ini. Ini juga menjadi masalah karena ini kan kalau kita lihat 50.000 tahun yang lalu, sedangkan splitting time-nya terjadi 13.000 tahun yang lalu lah. Katakanlah asumsi approximate Bayesian computation itu betul gitu ya. Tapi ini genetic bottleneck-nya ada di sini. Gitu. Ini juga menjadi masalah ketika saya mencoba untuk menganalisis lebih dalam, karena mereka ini mengasumsikan single genes gitu, dan mereka berasumsi kalau ini adalah kurang lebih potret dari common ancestor yang memang sudah ada gitu. Jadi common ancestor itu terjadi suatu ada beberapa poin di common ancestor yang terjadi severe bottleneck selama beberapa generasi, lalu dia konstan begitu. Tapi itu pun hanya hipotesis belaka gitu, belum terbukti secara statistik bahwa ini tuh benar gitu. Nah, oleh karena itu strateginya adalah saya mundurkan kembali setelah 20.000, range-nya saya mundurkan menjadi ratusan ribu tahun yang lalu begitu. Tetapi setelah saya mundurkan range-nya jadi ratusan ribu tahun yang lalu, itu enggak prior error-nya sangat tinggi, dan akhirnya kita nggak bisa lanjutkan ke posterior analisis gitu. Jadi ya cuma gitu aja mungkin, Mas, karena masih belum ada analisis statistik lanjutan yang bisa memperkuat bahwa jika kita tarik ke belakang ratusan ribu tahun yang lalu, mungkin akan muncul splitting di awal yang hijau ini, mungkin splitnya di sini muncul. Tapi kembali lagi ke data kita, seberapa powerful data nuclear genes kita ini, dan akhirnya ya ini aja, asumsi ini aja yang kita pakai gitu. Begitu mungkin Mas Pradipta. Bagaimana Bang Pradipta, apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ke Kak Radaul, boleh?
Halo, halo, kedengaran? Ya, kedengaran. Oh, oke. Selamat malam. Saya sebenarnya eh, kelewatan banyak sih setelah kemarin tadi sholat isya di masjid. Maaf ya. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan. Lebih ke seberapa lama waktu penelitian ini dan apa ya, seberapa besar biaya untuk penelitiannya? Terus kalau ini nih penelitiannya dilakukan di tahap pendidikan mana ya? S1, maksudnya S2 atau S3? Oke, makasih. Terima kasih Mas Galuh. Jadi untuk jangka waktu penelitian ini sebenarnya mulai dari tahun 2018. Kita lakukan preliminary analysis untuk em, apa namanya, dari mulai marker development dan lain-lain. Jadi aktivitas lab itu sangat tinggi waktu tahun 2018-19 karena kita belum punya marker genetik yang powerful untuk itu. Lalu tahun 2020 COVID, 2021, 2022 itu kita full eksplorasi, jadi ngambil sampel. Jadi sebenarnya sampelnya nggak cuma di Papua aja, karena saya mengerjakan spesies lain juga secara simultan. Jadi dari Sabang sampai ke Merauke itu kita eksplor. Untungnya dapat izin dari BRIN untuk apa namanya, rekomendasi SATS DN dan LR-nya. Terima kasih BRIN. Lalu setelah itu kita full lab lagi, lalu bioinformatik analisis. Kalau untuk spesies ini mungkin saya bisa bilang dari mulai eksplorasi sampai ke bioinformatik analisis, termasuk lab, termasuk lapangan, itu mungkin ada 15 bulan lah gitu. Jadi cukup lama juga gitu. Yang lama itu adalah ketika kita melakukan bioinformatik analisis. Karena HPC itu adalah rebutan orang ya. Kita ngitung segitu banyak iterasi dengan data yang berterabytes banyak begitu. Apalagi kalau melakukan Bayesian analysis itu bisa 1 bulan gitu untuk satu karakteristik penghitungan begitu. Meskipun yang melakukannya mesin gitu, jadi kita tinggal klik selesai gitu, kita tinggalin 1 bulan ya baca-baca gitu, nggak ngapa-ngapain. Jadi total mungkin 15 bulan. Lalu untuk biaya yang paling mahal dari travel sih. Indonesia itu pulau, jadi kemana-mana nggak bisa naik pesawat, bahkan harus sewa perahu nelayan. Apa namanya? Lalu kadang kapal laut pun nggak reguler gitu ya, karena misalkan gini nih, dari Jakarta ke Sorong, karena nggak ada Jakarta langsung Fak-Fak ya, jadi dari Jakarta ke Sorong kita mau langsung nih ke Fak-Fak. Pesawat itu kadang-kadang cuma 1 kali seminggu, jadi kita kalau ada kapal laut naik kapal 3 hari atau 2 hari 1 malam sampai selesai. Kita eksplor lalu pindah lokasi, itu ngabisin uang yang sangat banyak lah gitu. Jadi memang kalau untuk penelitian populasi, genetika populasi, lebih bisa dibilang lebih apa ya, lebih mahal kalau kita melakukan analisis evolusi yang lain, mungkin di luar biaya lab ya, di luar biaya lab. Jadi ya sangat mahal sekali. Jadi kalau mau penelitian genetika populasi harus pakai sponsor. Karena kalau nggak pakai sponsor, aduh susah, susah banget. Itu aja mungkin Mas Galuh yang bisa saya bagikan. Kalau ada yang ingin tanyakan lagi silakan. Jadi ini penelitian buat Oh waktu iya, itu, ya. ini waktu doktoral kemarin. Jadi S3 ya. Ya, Sebenarnya memang saya apa ya? Saya baru lulus profesi kedokteran hewan dan berencana untuk melanjutkan ke S2. Kebetulan saya udah diterima nih di Inggris itu di University of Stirling, Sustainable Aquaculture.
Nah, di sana itu topik yang mau saya ambil itu adalah apa ya, filogenetika sama evolusi pada ikan gurame. Karena gurame itu ada banyak jenisnya. Itu mau sejauh ini hanya sebagai proposal saja apabila memang saya misalnya bisa melanjutkan di Sterling di Inggris itu. Tapi ada yang ingin saya tanyakan, apakah tipe penelitian ini cocok dilakukan sebagai apa sebagai tugas akhir atau penelitian untuk anak S2 misalnya. Makasih. Kalau untuk S2, saya nggak tahu di pendanaan untuk di UK mungkin jatahnya berapa tahun bisa dikasihnya gitu. Tapi em, kalau untuk part kayak misalkan cuma melakukan di konteks katakanlah nuklear DNA atau plastid DNA aja ya mungkin masih bisa, atau bahkan development tools, development pipelines yang dari bioinformatiknya juga bisa. Jadi nggak usah semuanya, bisa ngambil partnya aja, bisa ngambil di part development protokol di lab atau pengembangan pipeline di bio. Nah, Jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun mungkin, termasuk penulisan paper, mungkin nggak cukup ya, mungkin nggak cukup. jadi nggak cukup hanya 1 tahun 2 tahun dalam total S2 ya. Kemungkinan ya kalau kalau sampel size-nya nggak terlalu banyak atau eh, apa ya, saya juga nggak bisa mengira-ngira sih, Mas. Hmm. Tapi kalau bayangan saya, kalau hanya untuk partnya aja mungkin bisa, kalau melakukan partnya aja mungkin bisa, tapi kalau keseluruhan, saya kalau saya jadi Mas Galuh mungkin nggak sanggup buat buat ngelakuin semua ini dalam jangka waktu 1 tahun atau di deadline gitu ya 24 bulan kayaknya susah. Oh, jadi memang harus lebih tahu lagi kira-kira apa yang bakal ditelitinya gitu ya. Ya, Oh, jadi eh, kalau bisa halo? karena rata-rata kalau S2 itu kan yang di mainland part yang dilakuin sama katakanlah project supervisornya ngambil partnya aja sebagian atau seperempat dijadiin master thesis gitu, itu selesai. Itu mungkin Mas. Ya, makasih Kak. Kalau bisa nanti saya coba kontak Kakak lagi lebih dalam buat besok Boleh, itu. siap, dengan senang hati. Boleh. Kakak ada di WA, Kakak punya nomor WA kan? Ada di grup ISS ada. Ya, oke. Makasih ya Kak. Ya, Jadi, bangga bangga. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih ya Kak Ragaluh untuk pertanyaannya. Selanjutnya ke Mbak Rani. Halo Mbak Rani. Ah, ya, terima kasih. Ah, tadi saya nyambung karena tadi Daniel tanya, terus slide itu dipapar terus di screen, saya jadi bertanya-tanya yang untuk skenario 1, 2, 3, 4 itu, terus kemudian ada grafik Bayesiannya itu, sebenarnya saya lihat apa sih, kok bisa disimpulkan skenario 1 yang bagus? Maksudnya itu ada observe data itu di yang orange, terus terus saya kira terus kemudian di grafik ini diputuskan bahwa skenario 1 dan 2 itu yang prior errornya paling rendah dari semua ini. Jadi yang skenario 3 dan 4 tidak ditampilkan. Tapi kenapa terus titik merahnya itu saya coba lihat ini nggak benar-benar jatuh di warna hijau yang skenario 1. Jadi apa yang saya lihat di sini saya mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, siap. Makasih Mbak Rani. Untuk apa namanya untuk keputusan itu kan kita pakai random forest ya. Si random forest ini dia memberikan decision tree berdasarkan vote yang di yang dikalkulasikan setelah dilakukan simulasi. Katakanlah simulasinya
ada 1 juta kali ya. Lalu dari hasil simulasi itu nanti akan di-vote oleh si random forest ini berdasarkan decision tree tersebut bahwa katakanlah dari 100 vote, skenario 1 itu dapat vote 70, lalu skenario 2 dapat 30. Nah, lalu setelah itu kita cek nih, yang 70 ini posterior probability-nya ada berapa? Oh, ternyata posterior probability-nya juga tinggi, katakanlah 0,8 atau 80% ya. Jadi dari situ mungkin Mbak yang bisa saya jelaskan kalau pengambilan keputusan skenario ke-1 merupakan skenario yang paling mendekati observed data yang kita kaji berdasarkan dari decision tree yang dibuat dari random forest, lalu dari posterior probability yang kita dapat dari hasil vote tersebut begitu. Nah, untuk data point yang fall within the cloud of skenario 1 dan 2, ini kan memang titik poinnya ada harusnya di tengah sini ya. Ini juga sama harusnya di sini. Tapi dia agak sedikit di luar di sini. Ini mungkin agak bagus lah ya di di PCA 3-nya ini agak bagus katakanlah seperti itu. Karena ini sangat kita asumsikan bahwa dia sudah cukup di tengah. Karena untuk pembuatan range prior knowledge itu memang kan untuk melihat hasil simulasi ini kita harus masukin dulu range priornya. Dan itu saya membuat prior sangat banyak sekali. Jadi asumsi-asumsi tersebut karena ya hampir kehabisan waktu juga, jadi saya ambil yang memang yang paling cukup bagus lah begitu, meskipun tidak ada di tengah begini. Tapi kalau kita buka satu-satu, misalkan warna hijau dan birunya kita pisah, ini prior error-nya masih bisa diterima gitu untuk melakukan random forest analysis gitu. Paling tinggi itu prior error yang saya dapat itu adalah 30. Jadi meskipun yang kalau studi lain saya lihat ada yang 50 gitu ya. Lalu saya bilang yang punya saya 30, ya udahlah nggak apa-apa. Waktunya juga udah mau habis, jadi waktu PhD kemarin ya udahlah saya ambil aja yang ini, dan kebetulan Putus-putus. masih pada nerima meskipun 3 ini. Jadi kalau maaf tadi putus-putus, memang idealnya PCA 3 inilah seperti ini bentuk observe data yang harus teramati di prior error-nya, tidak seperti PCA 1 atau 2. Tapi untuk menentukan prior range itu sangat memakan waktu memang. Kita saya jadi kepikiran membutuhkan kita punya suatu pipeline untuk mengenerate prior knowledge yang secara otomatis aja gitu, pakai artificial intelligence atau bahkan menggunakan random forest di dalam random forest gitu. Kalau secara statistik memungkinkan kan enak, kita nggak perlu bermain dengan data prior yang begitu banyak. Halo. Gitu mungkin Mbak. Ya. Jadi mungkin begitu Mbak. Ya, saya paham teorinya. Cuman saya tidak paham bagaimana cara membaca grafik ini, karena maksudnya titik-titik ini apa, dan titik observe data itu yang merah ada di situ tuh artinya apa? Kenapa bisa menyimpulkan skenario 1 yang paling bagus dari grafik ini? Oke. Mungkin saya jelaskan lagi Mbak ya. Ini yang titik-titik hijau dan biru ini berikan, oke. Jadi ada yang range prior-nya katakanlah 1 di sini, ya. Yang 10.000 katakanlah di sini ya, begitu. Ya. Terus seperti itu. Nah, lalu observe data kita itu katakanlah ternyata jatuhnya di sini nih. Range yang paling tepat, yang paling mewakili data asli kita itu ternyata ada di katakanlah di sini 1, di sini 10.000, di sini 5.000-nya lah gitu. Ya. Katakan seperti itu ya. Nah, artinya kalau kita sudah bisa melihat data seperti ini
Ini bisa kita lanjutkan ke random forest analysis. Semuanya. Di random forest analysis itu nanti kan ada vote-nya. Ada 4 skenario yang diuji di random forest analysis tersebut. Katakanlah ada 100 nilai, ada 100 vote. Ya, Secara proporsional kan ada 25, 25, 25. Artinya nggak ada skenario yang bagus. Namun, setelah kita lakukan random forest analysis, ternyata skenario 1 itu mendapatkan vote yang paling banyak berdasarkan random forest tadi. Katakanlah dari 100 menjadi 70. 70, 5, 5, berapa nih? Sisanya lah, katakanlah seperti itu. Nah, lalu dari 70 itu, Mbak, kita lakukan lagi kalkulasi probability posteriornya. Nah, dari data yang diambil dari probability posteriornya itu adalah data point yang kita punya ini, yang telah diasumsikan oleh si prior analysis. Katakanlah 5.000 ini. Berapa benar 5.000-nya? Oh, ternyata mediannya nggak terlalu jauh nih. Gap antara 5.000 atau 13.000 lah ya, biar real. Antara confidence interval yang paling bawah dan confidence interval yang paling atas, itu gapnya nggak terlalu jauh. Artinya, dan memang posterior probability-nya pun sangat tinggi gitu. Waktu itu nilainya katakanlah, saya lupa, tapi 80% lah. Artinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai median yang dihasilkan dari posterior probability ini tidak melenceng, maksudnya bisa diasumsikan bahwa datanya memang terjadi divergence di 13.800 tahun yang lalu. Beda cerita kalau misalkan begini, Mbak. Saya katakanlah ambil skenario 4, lalu kita uji nih. Maka range-nya akan sangat tinggi. 10.000 sampai ke 1 juta tahun lah. Artinya kemungkinan dia split itu dari 10.000 tahun yang lalu sampai ke 1 juta tahun yang lalu akan artinya kita nggak bisa menarik kesimpulan begitu. Tapi ini kan range-nya sangat dekat ya, cuma 10.000 tahun jedanya gapnya. Jadi mungkin begitu, Mbak. Oh, berarti grafik yang ditampilkan ini, Bayesian ini bukan hasil akhir, itu kayak hasil antara aja, karena habis itu dicek lagi gitu. Oh ya, Oke. iya betul. Jadi nanti yang muncul itu angkanya confidence interval 0,05 sampai ke confidence interval yang paling tingginya berapa gitu. Nah, nanti kan ada nilai mediannya, kita ukur lagi berapa. Ya, nilai mediannya ternyata segini gitu, Mbak. Oke, ya. Mudah-mudahan menjelaskan. Kurang lebih saya paham. Jadi, pertanyaan saya itu hanya ini grafik apa maksudnya. Jadi bagaimana Anda bisa memutuskan skenario 1 paling bagus, itu aja sih. Ternyata grafik itu bukan the end of bukan conclusion-nya gitu loh. Kurang lebih. Grafik yang ini ya, Mbak ya? Atau yang sebelumnya, Bayesian yang ini? Ya. Yang ini bukan. Yang ini hanya memandu kita seberapa powerful data kita untuk dilanjutkan ke analisis random forest begitu. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak Rani. Oke, ini udah Bang Alex lagi. Mungkin Aduh, ini jangan susah-susah, Bang. Nanya-nanya, Bang. Jangan susah-susah, Bang. Ya, tapi memang ini ya, ini memang merefleksikan betapa luar biasanya informasi di biologi yang memberikan kita pilihan yang sangat banyak gitu. Dan pertanyaan Rani tadi itu valid banget. Kalau kita lihat slide ini dengan dibandingkan slide sebelumnya, itu tuh memang butuh elaborasi yang detail, yang oke lah, yang umum tapi juga detail bagaimana cara menginterpretasikannya supaya kita bisa bilang, oh ini tahapnya valid, mari kita bergerak ke tahap selanjutnya, atau ternyata yang ini nggak valid banget, sehingga ya udah kita putuskan, kita hentikan saja analisisnya daripada membuang waktu gitu. Bisa kita kembali ke slide sebelumnya yang ini ya ini slide yang wow gitu, amazing. Jadi kan sebenarnya ini ada 4
ada SSR, cpDNA, nuklir DNA, dan kombinasinya concatenated-nya. Dan di setiap dataset ini plus juga dataset yang komposit yang di bawah itu ada 3 TCA kan. Nah, kemudian ini adalah hasil yang diterima. Sehingga kita bisa, mohon dikoreksi kalau saya salah. Ini adalah hasil yang diterima sehingga kita bisa gerak ke tahap selanjutnya. Pertanyaan saya, bagaimana visual untuk data yang nggak bisa diterima? Ya tentu dia nggak ada di sini, tapi misalnya titik merahnya itu ada di bawah atau titik merahnya itu ada di mana, sehingga kita tahu, oh thresholdnya di mana, ini nggak bisa digunakan, jadi kita hentikan. Seperti itu. Masuk akal nggak pertanyaannya, Jak? Betul, itu pertanyaan yang paling gampang untuk menjelaskan sebetulnya. Oke, Untuk ya, menjelaskan silakan. bahwa apakah ini data ini bisa dilanjut atau enggak gitu. Jadi gini Bang Alek, data yang memang nggak bisa diterima untuk dilanjutkan ke analisis random forest itu adalah jika observe data kita atau data point kita itu jatuh di luar dari cloud data prior atau range-nya. Ini kan PCA. Kalau kita bentuk grafik, mudah-mudahan bisa kebayang ya. Kalau kita bentuk grafik, dia ada, kalau yang betul itu kan dia apa namanya seperti ini, dia nempel gitu ya, hampir satu, terus di tengah-tengah gitu itunya si apa mediannya. Tapi kalau dia nggak bisa dilanjutkan atau datanya nggak bisa diterima, threshold-nya adalah ketika kita punya binomial, lalu data poinnya itu ada di luar dari atau si garis lurusnya itu berada di luar dari kurva yang ini begitu. Ya, itu berarti harus diulang lagi, diulang lagi range prior-nya berapa. Dan itu dilakukan, saya lakukan terus-menerus. Oke ya, jadi intinya bila titiknya itu ada di luar coverage dari ribuan titik lainnya, artinya oke, ini nggak layak untuk teruskan ke tahap berikutnya, begitu ya? Ya betul, tepat sekali. Ya. Dan ini sekali lagi ini kan PopGen ya, population genetic. Dan memang kalau saya pribadi saya lebih basicnya itu lebih ke sistematik. Jadi ya PopGen ini merupakan dimensi yang berbeda gitu, galaksi yang berbeda. Cuman kalau dilihat di sini ya di rezim plagistik kita memang harus dengan resolusi penuh kita mengharapkan pola yang dikotomi. Tapi pada saat kita bermain dengan PopGen ya ini arena yang berbeda sehingga politomi atau trikotomi ini ya mungkin saja mungkin salah satu skenario yang umum di alam gitu dengan kompleksitas proses spesiasi, adaptasi dan radiasi yang ada gitu. Nah, tadi kan Jaki bilang oke, ini trikotomi, ini yang kita terima karena dia yang paling pendek ya jangka waktunya. Kemudian kalau seandainya kita pakai skenario yang lain, mungkin dia jutaan range-nya itu jutaan tahun sehingga kita nggak dapat resolusinya. Cuman saya berpikir, oke, kita punya range jutaan tahun sehingga mungkin kita sulit ya untuk pinpoint di mana kurang lebih dia terpisah. Dan dengan range yang panjang, yang lebar seperti itu, apakah apakah kita punya cara untuk apa ya istilahnya, untuk menajamkan resolusi sehingga kita bisa dapat range yang lebih masuk akal. Misalnya bila kita bandingkan dengan geological time scale dari Paleocene sampai ke Holocene sekarang, sehingga intinya itu kita menggunakan beberapa dataset. Ini dari sini dari PopGen, kemudian ada dari dataset yang misalnya suhu ataupun permukaan air laut, sehingga pada saat kita komparasikan satu dengan lainnya, meskipun dia tidak sangat akurat, tapi kita bisa mengatakan, oh ini terjadi antara 500.000 tahun lalu sampai 600.000 tahun yang lalu. Gitu. Jadi intinya datanya itu meskipun resolusinya tidak terlalu tinggi, tapi ada perkiraan terpelajar yang kita buat. Masuk akal nggak pertanyaannya? Sangat masuk akal Bang, sepakat. Jadi selain kedalaman apa namanya kedalaman marka genetik yang kita punya, terutama yang nuklir ya, yang exon ini,
mau diambil flanking region di Exxon juga nggak masalah. Tapi kita juga harus memperhatikan aspek geologinya. Paling gampang adalah ketika Madagaskar terpisah dari Gondwana, itu kan banyak yang meneliti dan banyak yang tahu gitu kapan waktunya. Jadi ketika orang filogenetik maupun population geneticist melakukan analisis seperti ini, time of divergence-nya bisa lebih presisi gitu. Karena dia punya prior knowledge yang udah ada. Madagaskar terpisah dari Gondwana sekian juta tahun yang lalu terpisah, lalu katakanlah juga India bergabung dengan mainland Asia itu berapa juta tahun yang lalu, kan ketahuan begitu ya. Itu lebih enak sekali dalam menentukan prior range yang kita punya gitu. Kalau misalkan kayak Papua ini, apalagi yang mikroendemik, waduh itu memang kekurangan dari penelitian ini yang memang harus disempurnakan adalah kalau kita mengetahui aktivitas geotektonik di masa lampau, presisinya kapan, mungkin kita akan lebih mendapatkan resolusi yang lebih tinggi, terutama dalam konteks prior range-nya. Bisa lebih sempit, bisa lebih luas. Lalu yang kedua adalah ya jumlah gen yang kita pakai, terutama ini kan saya pakai Annonaceae. Annonaceae mungkin sister family-nya Myristicaceae kan meskipun sister family tapi tetap agak jauh gitu ya. Myristicaceae, Lauraceae, lalu Annonaceae. Mungkin lebih ideal lagi, lebih tinggi resolusinya kalau saya buat nuclear targeted capture dari family Myristicaceae mungkin lebih bagus begitu. Lebih tinggi resolusinya. Dan juga lebih ketahuan laju mutasi per generasinya berapa gitu. Itu akan lebih meningkatkan resolusi dari splitting, divergence dan lain-lain begitu. Gitu mungkin Bang Alek. Oke ya, terima kasih. Ya, sukses ya dengan riset dan publikasinya. Siap Bang Alek, makasih. Oke, baik. Terima kasih, Bang Alex. Saya rasa itu menjadi pertanyaan terakhir ya untuk SSP seri 1 episode 1 malam ini. Saya rasa sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Dan mungkin untuk selanjutnya sebelum kita tutup mungkin akan ada sedikit sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ya, mungkin dari Bang Jakti Oh ya, Hisham, dari sini. maaf. Ya kalau dari saya paling terima kasih. Saya saat ini juga sedang melakukan riset evolutionary genomics, tapi taksanya yang beda dari Myrtaceae, lebih tepatnya Syzygium. Kalau ada teman-teman yang mau collab, mungkin karena tahun ini proyeknya udah setengah jalan, mungkin bisa bantu di bioinformatics pipeline yang lebih efektif. Apalagi ya, itu aja mungkin. Kalau ada yang bergabung silakan nanti bisa ngobrol lebih lanjut. Baik, Terima kasih sudah gabung dan juga diskusinya sangat mencerahkan dan lumayan lama ini Mas Hisham ya. 2 jam. Dari 2 jam. Iya. Tapi Ya, mungkin boleh lah. nggak Untuk kerasa yang ya karena pertama. saking serunya. Ya, oh ya, Hisham mau bertanya untuk yang kedua siapa ya? Siapa dan apa ya topiknya? Ya, nanti untuk yang kedua mungkin untuk judulnya tidak akan saya spill dulu, tapi untuk orangnya Oh, oke. insya Allah nanti akan diisi oleh Bang Daniel ya. Nanti silakan ditunggu untuk episode selanjutnya ya. Mungkin begitu Bang Alex ya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Hisham. Mungkin selanjutnya, oh ya, sebelumnya mungkin dari Bang Jakti bisa dihilangkan dulu share screen-nya. Oke, baik. Mungkin kepada teman-teman yang bisa on cam, kita akan sedikit dokumentasi dulu untuk bisa mengabadikan ya momen
di SSP seri 1 episode 1 ini. Ya, mungkin kalau tidak ada yang bisa on cam tidak apa-apa ya. Baik, oke, mungkin saya tunggu selama 1 sampai 2 menit. Oke. 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 Saya tunggu. Oke. Oke, saya rasa tidak ada lagi. Jadi ada 2 kali tag, 1 kali tag gaya formal, tag kedua gaya bebas. Untuk yang pertama gaya formal 1, 2, 3. Oke, yang kedua gaya bebas 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dokumentasi sudah selesai. Terima kasih kepada semua peserta SSP pada malam hari ini. Saya harap ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa ya untuk bisa berdiskusi bersama. Dan jangan lupa untuk bisa terus mengikuti kegiatan SSP selanjutnya yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus mendatang. Oke, jadi dipersiapkan dan sampai jumpa di agenda SSP selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman semua. Sampai jumpa di tanggal 16.